Bab 3196. Berkendara. Tidak apa-apa, santai saja. Mileye tertawa dengan gembira. Dia merasa sepenuhnya aman saat mengikuti Lydia. Sejenak kemudian, ketiganya memulai perjalanan mereka. Saat mereka berada dalam perjalanan, Nessa tak jarang melempar pandang ke gaun putih yang dikenakan Lydia. Terlihat dengan jelas bahwa rasa ingin tahu Nessa tentang Lydia sangat besar. Kekuatan yang dimiliki wanita di hadapannya sungguh menggugah rasa takut. Dia belum pernah melihat seseorang sekuat ini. Lydia, dengan gaun putih, tiba-tiba menatap Nessa, tersenyum berkata, "Kenapa kamu melihatku?" Nessa dengan serius berkata, "Kamu sungguh hebat." Lydia mengangguk ringan, senyum terukir di bibirnya. "Aku juga merasa demikian." Ekspresi Nessa membeku, gadis ini benar-benar tidak merendah sama sekali. Tentu saja, dia memang tidak perlu merendah, karena kekuatannya memang sangat luar biasa. Lydia yang mengenakan gaun putih tiba-tiba melemparkan pandangan dingin ke arah Mileye yang tertawa di samping. "Kak, kenapa kamu tertawa? Apakah aku tidak hebat?" Mileye menyatakan dengan serius, "Hebat." Lydia tersenyum, "Aku tidak bermaksud untuk memamerkan, aku hanya menyampaikan fakta." Mileye tersenyum dan bertanya, "Lydia, apakah kamu akan pergi sekarang?" Lydia berpikir sejenak, kemudian mengangguk, "Ya." Mileye bertanya dengan serius, "Kemana kamu akan pergi?" Lydia menjawab, "Ke dunia ilusi sejati." Mileye menjadi diam. Orang yang paling dekat dengannya akan pergi ke dunia ilusi sejati. Lydia mengisyaratkan senyuman tipis, "Kamu sungguh berusaha keras, suatu saat nanti, kesempatan untuk pergi juga akan datang pada kamu." Mileye mengangguk, "Baik." Lydia tiba-tiba berkata, "Setelah aku pergi, dia akan mengikuti kamu." Mileye terkejut sejenak, lalu bertanya, "Membantai?" Lydia mengangguk, "Ya." Mileye mengedipkan matanya, "Dia sekarang ada di mana?" Lydia tersenyum, "Setelah aku pergi, dia akan muncul." Mileye agak bingung, "Kalian sepertinya tidak terlalu ingin bertemu satu sama lain." Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Bukan begitu, hanya saja, kami semua berharap dapat menghabiskan waktu bersamamu secara pribadi." Mileye tersenyum, lalu berkata, "Nanti kalau ada kesempatan, kita bisa berkumpul bersama." Lydia tersenyum, "Aku tidak keberatan." Mileye tersenyum, sebenarnya dia juga agak berharap bisa duduk bersama dengan beberapa Lydia dan berbicara tentang properti keluarga. Tentu, yang paling penting adalah, jika kelima Lydia berkumpul, bukankah aku menjadi tak terkalahkan di dunia manusia? Bahkan jika itu kakak laki-laki atau ayah, tetap harus menghindari dirinya 3 poin. Haha. Pada saat itu, Lydia tiba-tiba menepuk lembut pipi Mileye dan bertanya, "Kak, mengapa kamu tertawa?" Mileye tertawa, "Tidak apa-apa." Haha. Lydia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, dipimpin oleh Nessa, kedua saudara tiba di bagian dalam pegunungan. Begitu mereka memasuki pegunungan ini, Mileye langsung merasakan adanya napas monster yang sangat kuat. Nessa berkata dengan serius, "Ini adalah sisa-sisa napas yang ditinggalkan oleh klan monster asli." Klan monster asli. Ekspresi Mileye menjadi serius. "Hanya sisa-sisa napas ini saja sudah sangat kuat, ini agak tidak masuk akal." Tentu saja, kekuatannya sekarang memang sangat kuat, tetapi belum mencapai tingkat tak terkalahkan di bawah 3 pedang. Nessa melirik Lydia, lalu berkata, "Kristal yang diinginkan berada di kedalaman pegunungan ini, di mana napas klan monster asli sangat kuat." Klan monster asli sangat sensitif terhadap wilayah mereka dan orang asing yang masuk tanpa izin mereka dianggap sebagai pernyataan perang.
Lydia tersenyum tipis, jangan mencoba mengujiku, gadis. Kekuatanku sudah melampaui pemahamanmu. Nessa terdiam. Ketiganya melangkah menuju kedalaman pegunungan. Semakin mereka pergi, semakin kuat napas monster asli yang sebenarnya. Dalam sekejap, 3 orang tiba di depan suatu jurang. Jurang itu panjangnya puluhan ribu zang, dalam dan tidak terlihat dasarnya. Di bawahnya, tercium napas monster yang sangat menakutkan, menciptakan rasa sesak yang membuat orang sulit bernapas. Mileye melihat ke dasar jurang, lalu bertanya, Lydia, ada monster asli di bawah sana. Lydia menjawab, ada satu. Mendengar itu, Nessa terkejut, ada monster asli di sana. Lydia mengangguk, bukan hanya sisa-sisa napas yang tertinggal, tetapi napas yang dikeluarkan langsung oleh monster ini. Nessa ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kita harus turun? Lydia tersenyum, tentu. Setelah berbicara, dia langsung membawa Mileye dan Nessa masuk ke dasar jurang. Begitu mereka memasuki dasar jurang, sebuah napas monster yang sangat menakutkan langsung menerjang. Mileye mengerutkan kening, pada saat ini, Lydia melangkah maju dan dalam sekejap, napas monster itu langsung lenyap. Mileye menatap ke kejauhan, di bawah lereng gunung yang jauh, terdapat sejenis monster yang tengkurap di tanah. Bentuk monster itu menyerupai seekor sapi, dengan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik tebal berwarna hitam. Ia tengkurap di tanah, dan 4 kakinya terbelenggu oleh rantai besi berwarna hitam. Monster asli. Melihat monster asli di depan mereka, ekspresi Nessa menjadi serius. Pada saat yang sama, monster asli itu juga menatap 3 orang itu, tepatnya menatap Lydia yang memimpin mereka. Sebagai monster, ia sangat peka terhadap bahaya. Lydia melihat monster asli itu sekilas, lalu berkata, Kak, apakah kamu ingin berkendara? Apa? Mileye tercengang. Lydia tertawa, berkendara. Sementara itu, ekspresi Nessa menjadi aneh. Ekspresi Mileye juga menjadi aneh. Dari kejauhan, makhluk jahat yang sebenarnya mendengar perkataan Lydia, segera marah besar. Dengan gemuruh, makhluk buas itu mengeluarkan hembusan napas yang mengerikan, menekan 3 orang termasuk Mileye. Lydia melambaikan lengan bajunya. Dengan dentuman keras, napas makhluk buas yang dilepaskan tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Makhluk itu terperangah. Lydia memandang makhluk jahat yang sebenarnya itu sebentar, lalu berkata, aku akan membantumu keluar dari masalah ini, kamu bisa menjadi tunggangan untuk kakakku, bagaimana? Makhluk yang sebenarnya itu marah, manusia, kamu berani merendahkanku. Dia adalah makhluk yang sebenarnya. Menjadi tunggangan bagi manusia. Lydia menggelengkan kepala, kakakku sangat luar biasa, menjadi tunggangan untuknya tidak akan merugikanmu. Ah! Makhluk yang sebenarnya tiba-tiba mengaum dengan marah, kamu merendahkan aku. Kamu merendahkan aku. Lydia, yang mengenakan gaun putih, menjadi agak tanpa kata. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum, janganlah menyulitkan makhluk buas yang kuat. Lydia tersenyum, lalu berkata, baiklah. Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah tanah, kristal itu berada di bawah tanah ini, aku akan mengambilnya. Mileye mengangguk, baiklah. Lydia mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Tanah terbelah langsung, Mileye membungkuk untuk melihat, dia melihat tak terhitung banyaknya kristal bersinar. Senyum muncul di sudut mulut Mileye. Saat itu, makhluk yang sebenarnya dari kejauhan tiba-tiba berkata, apa yang ingin kalian lakukan? Nessa melirik makhluk yang sebenarnya itu sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingin mempertimbangkan menjadi tunggangan untuk Tuan Muda Ye? Jangan marah, aku pikir kamu seharusnya mempertimbangkannya. Lihatlah,
Tuan Muda Ye adalah individu yang ditakdirkan, kedudukannya tidak lebih rendah dari klan silumanmu. Jika dia menjadi tuanmu, itu bisa menjadi peluang yang baik. Selain itu, perhatikan adik perempuannya, yang sangat kuat. Bergabung dengannya berarti memiliki dukungan yang kuat. Kamu seharusnya mempertimbangkan, mengingat situasimu saat ini, mencari perlindungan dan bangkit kembali adalah jalan keluar yang layak, bukan begitu? Makhluk sejati itu dengan suara serius berkata, "Aku adalah makhluk yang sebenarnya, bangsawan sejati." Nessa mengedipkan matanya, "Apakah mungkin kamu sedang ditahan?" Makhluk sejati marah, "Meskipun aku ditahan, aku tetap adalah makhluk yang sebenarnya." Nessa berkata, "Lalu, apakah kamu ingin pergi?" Makhluk sejati itu diam. Nessa menunjuk ke arah Lydia yang berdiri di samping. "Gadis ini sangat kuat, dia bisa menyelamatkanmu." Makhluk sejati itu melirik Lydia sebentar, lalu berkata, "Baiklah, biarkan dia menyelamatkanku." Nessa berkata, "Setelah dia menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalas budi padanya?" Makhluk sejati itu diam sejenak, lalu berkata, "Aku, dari klan makhluk yang sebenarnya, belum pernah memberikan diri kami sebagai tunggangan manusia. Jika aku menjadi tunggangan untuknya, bagaimana aku akan dapat terus hidup di dalam klan makhluk yang sebenarnya ini?" Hidup ini, pada dasarnya, bukanlah tentang mempertahankan harga diri. Aku juga punya martabat. Nessa berkata, "Berapa lama kamu ditahan?" Makhluk sejati menggeleng, "Beberapa puluh juta tahun mungkin." Nessa mengangguk sedikit, "Setelah kami pergi, apakah kamu pikir masih ada yang bisa menyelamatkanmu?" Makhluk sejati itu diam. Nessa melanjutkan, "Lihatlah gadis ini, apa pendapatmu tentang kekuatannya?" Makhluk sejati itu melihat Lydia sebentar, lalu berkata, "Kami, klan siluman, belum pernah memiliki makhluk yang menjadi tunggangan. Jika aku menjadi tunggangan, itu akan dianggap sebagai aib oleh klanku. Rasanya lebih baik mati daripada mengalami hal itu. Meskipun kebebasan adalah hal yang baik, martabat juga penting." Lydia tersenyum, "Jangan memaksanya terlalu keras." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, langsung mengangkat seluruh tambang kristal yang panjang. Melihat adegan ini, wajah makhluk sejati seketika berubah. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Itu milikku." Lydia melihat makhluk sejati itu, "Apakah kamu punya bukti bahwa itu milikmu?" Ekspresi makhluk sejati itu membeku. Lydia berkata, "Aku kenal seorang gadis kecil yang pernah mengatakan, segala harta di dunia ini adalah milik langit dan bumi, bukan milik individu. Aku rasa, ucapan itu seringkali masih masuk akal, seperti saat ini." Makhluk sejati itu. Lydia melihat ke arah Mileye, "Kak, mari kita pergi." Mileye mengangguk, "Baiklah." Pada saat ini, makhluk sejati tiba-tiba berkata, "Tunggu, tunggu." Mileye berbalik melihat makhluk sejati itu dan makhluk itu ragu sejenak, lalu berkata, "Kita bisa berbicara lagi." Mileye tersenyum, "Bicarakan apa?" Makhluk sejati itu berdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan melayanimu selama 300 tahun. Setelah 300 tahun, kita tidak akan saling berutang. Bagaimana menurutmu?" 300 tahun. Mileye tertawa, "Oke." Lydia tersenyum sedikit, lalu melambai tangan dan pada saat itu juga, rantai besi yang mengikat makhluk sejati itu langsung putus. Makhluk sejati segera mendapatkan kebebasannya kembali. Tepat pada saat itu, aura yang menakutkan tiba-tiba muncul di kedalaman langit bintang. Kemudian, tekanan tak terlihat bergulir turun, menekan Mileye dan yang lainnya. Makhluk yang sebenarnya segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, pada saat yang sama, aura yang mencekam tiba-tiba muncul dari dalam langit bintang.
diikuti dengan tekanan tak terlihat yang turun menekan Mileye dan yang lainnya. Melihat situasi ini, wajah makhluk yang sebenarnya langsung berubah. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Itu milik klan kami. Lydia melihat ke arah makhluk yang sebenarnya. Apakah kamu punya bukti bahwa itu milikmu? Makhluk yang sebenarnya itu terdiam sejenak. Lydia berkata, aku tahu seorang gadis kecil yang pernah mengatakan bahwa segala harta di dunia ini adalah milik langit dan bumi, bukan milik individu. Kupikir, perkataannya seringkali masih masuk akal, seperti saat ini. Makhluk yang sebenarnya itu. Lydia melihat ke arah Mileye, Kak, mari kita pergi. Mileye mengangguk, baiklah. Pada saat itu, makhluk yang sebenarnya tiba-tiba berkata, tunggu. Tunggu. Mileye berbalik melihat makhluk yang sebenarnya, dan makhluk itu ragu sejenak, lalu berkata, kita bisa berbicara lagi. Mileye tersenyum, bicarakan apa? Makhluk yang sebenarnya itu berdiam sejenak, lalu berkata, aku akan melayanimu selama 300 tahun. Setelah 300 tahun, kita tidak akan saling berutang. Bagaimana menurutmu? 300 tahun. Mileye tertawa, oke. Lydia tersenyum sedikit, lalu melambai tangan, dan pada saat itu juga, rantai besi yang mengikat makhluk yang sebenarnya itu langsung terputus. Makhluk yang sebenarnya itu segera mendapatkan kebebasannya kembali. Namun, pada saat yang sama, aura yang mencekam tiba-tiba muncul dari dalam langit bintang, diikuti dengan tekanan tak terlihat yang turun menekan Mileye dan yang lainnya. Dalam situasi tersebut, wajah makhluk sejati seketika berubah sangat dramatis. Dengan cepat, dia berkata, ini adalah salah satu master dari klan makhluk sejati. Lydia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit bintang. Dia dengan samar-samar melihat bayangan makhluk halus yang sejati di kedalaman langit itu. Makhluk halus yang sejati itu tiba-tiba berbicara, berani sekali. Kamu berani merusak segel dari klan makhluk halus yang sejati ini. Apakah kamu tahu bagaimana cara menulis kata mati? Mendengar hal tersebut, Lydia mengerutkan kening. Pada saat itu, makhluk halus yang sejati di sampingnya tiba-tiba berkata, gadis, kamu bisa membuat seluruh kelompok kami, klan makhluk halus yang sejati ini, menjadi pendukung setiamu, sungguh. Terutama kepala suku itu, dia sangat cantik. Semua orang di tengah-tengah pertemuan terdiam. Bersambung.